Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita hari ini, yaitu tentang strategi implementasi, ya, implementation from short term strategy and function level and tactic. Ya, sebelum kita mulai untuk materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar nanti perkuliahan lancar dan bisa menghasilkan ilmu yang berkah untuk kita semua. Silakan kita mulai berdoa. Silakan. Oke, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu kita penguasaan terhadap apa itu implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, ya. Jadi di dalam implementasi strategi itu adalah aktivitas-aktivitas yang telah kita rencanakan, khususnya adalah rencana strategis kita, yang di situ kita laksanakan dengan rangkaian kegiatan. Ya, yang jelas implementasi adalah pelaksanaan dari rencana strategis yang kita buat. Oke, kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam implementasi strategi perusahaan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan jangka pendeknya, ya, tujuan jangka pendek, ya, tujuan jangka pendek yang maksudnya begini, bentar ya, kan buka kan lebih enak. Ini ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi strategi adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan jangka pendek. Ya, artinya kita harus bisa mengidentifikasi atau deteksi, yaitu tujuan-tujuan jangka pendek itu sendiri dalam implementasi strategi. Yang kedua, menginisiasi taktik-taktik atau fungsional yang spesifik. Artinya nanti taktik itu banyak. Ada taktik dari keuangan, dari SMDS, R dan D, riset dan development, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan outsourcing atas fungsi-fungsi yang tidak penting. Artinya ada beberapa hal nanti yang fungsi-fungsi tidak penting itu harus kita perkecil atau kita buang, karena itu akan tidak efisien nanti. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan kebijakan yang memberdayakan karyawan dalam organisasi. Kemudian yang kelima, mendesain penghargaan yang efektif, implementasi, serta strategi yang baik harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan kondisi yang terjadi pada saat ini. Oke, ada 5 hal tadi yang perlu kita pahami adalah hal-hal yang terkait dalam implementasi strategi. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi tujuan-tujuan jangka pendek, karena ini sangat penting sekali dalam tujuan jangka pendek tersebut. Kemudian menginisiasi taktik-taktik, ini juga sangat penting sekali. Taktik itu adalah sesuatu strategi dalam jangka pendek yang sifatnya lebih spesifik, maka itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, melakukan outsourcing atas fungsi-fungsi yang tidak penting. Artinya ketika dalam perjalanan kita ada fungsi-fungsi yang tidak berkontributif dan tidak terlalu penting dalam perjalanan fungsi itu sendiri, maka kita buang aja. Kemudian mengkomunikasikan kebijakan yang memberdayakan karyawan dan organisasi. Kemudian mendesain penghargaan yang efektif, implementasi strategi yang baik harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian dalam menganalisa perubahan implementasi dapat dilihat dalam 3 fase. Ini yang penting juga yang harus dipahami dalam
menganalisa perubahan. Satu, memastikan apakah perubahan sosial yang diperlukan sebuah strategi yang diajukan, kemudian dilakukan untuk memperkenalkan perubahan tersebut. Yang kedua, bagaimana memperoleh komitmen perubahan dengan cara yang mengidentifikasi dasar-dasar yang akan dipakai untuk mengukur kinerja. Yang ketiga, bagaimana melakukan implementasi dengan memakai kontrol manajemen yang menyeimbangkan tingkah laku dan keperluan teknis untuk mencapai tujuan yang spesifik. Oke, ini hal-hal yang fase 3 hal ini yang perlu dalam menganalisa perubahan implementasi. Ini yang ya harus dipahami juga. Kemudian tujuan jangka pendek atau short term objective ya, atau tujuan jangka pendek itu apa? Yang jelas jangka pendek itu hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dapat dicapai. Dan biasanya itu dalam bentuk kuantitatif yang ditetapkan oleh para manajer operasi untuk dicapai dalam waktu dekat. Ini adalah tujuan jangka pendek. Ya, ini yang hasil yang terukur dapat dicapai, kemudian dalam bentuk kuantitatif, dan yang jelas ini ada yang sudah ditetapkan oleh para manajer operasi dalam waktu yang dekat. Kemudian bagaimana tujuan jangka pendek itu membantu menerapkan strategi, menerapkan jangka strateginya. Satu, dengan tujuan jangka pendek, ya, yang jelas harus bisa mengoperasionalkan jangka panjang, yaitu tujuan jangka pendek bisa mengoperasionalkan dalam tanda petik jangka panjang. Jika manajemen suatu perusahaan berkomitmen pada peningkatan penjualan sebesar 20% dalam kurun waktu 5 tahun, apa target atau tujuan spesifikasinya dalam hal pendapatan selama tahun, bulan, minggu berjalan untuk menunjukkan bahwa mereka membuat kemajuan yang sesuai. Makanya di situ harus ada bisa mengoperasionalkan, ya, mengoperasionalkan strategi jangka panjang menuju jangka pendek. Artinya di situ ada kemajuan mulai dari tahun ke tahun, dari bulan, dari minggu yang sedang berjalan pada saat itu. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai kesepakatan atas tujuan-tujuan jangka pendek itu membantu untuk mengangkat masalah dan konflik potensial dalam suatu organisasi yang biasanya memerlukan koordinasi guna menghindari konsekuensi yang bersifat disfungsional. Oke, jadi ketika kita membahas atau ada kesepakatan atas tujuan jangka pendek, maka bisa membantu untuk mengangkat masalah atau konflik yang ada dalam suatu organisasi yang biasanya memerlukan koordinasi secara bersama-sama, ya, guna menghindari konsekuensi yang bersifat disfungsional. Artinya bisa menghindari adanya tidak berfungsinya terhadap unit tertentu. Kemudian yang ketiga, tujuan jangka pendek itu adalah membantu implementasi strategi identifikasi hasil terukur dari rencana tindakan, aktivitas fungsional yang dapat digunakan untuk membantu umpan balik. Yang kedua adalah koreksi, yang ketiga adalah evaluasi menjadi lebih relevan dan dapat diterima. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau silahkan nanti di sela-sela saya menerangkan, silahkan bertanya dan sekalian sebut nama dan NPM-nya sehingga saya mudah untuk mengenali. Kemudian, yang saya lanjutkan, apa manfaat tujuan jangka pendek dan rencana tindakan? Manfaatnya yang pertama adalah memberikan kepada operasi suatu pemahaman yang lebih baik mengenai peran mereka dalam misi perusahaan. Artinya memudahkan bahwa setiap
unit, setiap yang ada bagian elemen dari perusahaan itu mengambil perannya di dalam perusahaan, dalam misi perusahaan itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan pengembangan dasar yang sah untuk membahas dan mengakomodasi kekhawatiran yang saling bertentangan yang dapat mengganggu efektivitas strategi. Yang C, menyediakan dasar, ya, menyediakan dasar kendali strategi dalam anggaran. Artinya di sini kalau dalam jangka pendek, kemudian ini bisa kita kendalikan, khususnya dalam hal anggarannya. Ya. Kemudian yang D, peranan karyawan atau kelompok dalam strategi suatu perusahaan serta terukur. Artinya peran karyawan, peran kelompok pada strategi yang sudah kita tentukan itu bisa terukur. Kemudian terukur, yang kedua realistis, dan menantang dapat menjadi motivator hebat bagi kinerja manajerial, terutama ketika tujuan dikaitkan dengan penghargaan perusahaan. Oke, kemudian tujuan jangka pendek dapat membantu menerapkan jangka strategi paling tidak dalam 3 cara. 1, tujuan jangka pendek, ya, tujuan jangka pendek yang mengoperasionalkan tadi dalam jangka panjang, ya, manajemen perusahaan berkomitmen pada peningkatan penjualan, misalnya 20% dan lain sebagainya tadi, ya. Oke, tujuan jangka pendek disertai dengan rencana tindakan. Yang pertama, rencana tindakan biasanya mengidentifikasi taktik dan aktivitas fungsional yang dapat dilaksanakan dalam minggu, bulan, kuartal depan sebagai bagian dari usaha bisnis tersebut untuk membangun keunggulan, ya, untuk membangun keunggulan kompetitif. Oke, artinya di sini hal yang paling penting adalah kekhususan apa yang sebenarnya harus dilakukan dan membahas taktik-taktik fungsional. Oke, kemudian yang kedua, dari rencana tindakan adalah kerangka waktu penyelesaian yang jelas, kapan usaha tersebut akan dimulai dan kapan hasilnya akan diperoleh. Kemudian yang ketiga, dari rencana tindakan adalah identifikasi atas siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan dalam rencana tersebut. Khususnya ini terkait dengan akuntabilitas, yang jelas ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana tindakan benar-benar dilaksanakan. Kemudian kualitas jangka pendek dikatakan efektif. Yang pertama, 1, terukur. Ya, terukur di sini tujuan jangka pendek lebih konsisten jika secara jelas menyatakan apa yang perlu dicapai. Jadi terukur itu apa yang perlu dicapai. Kapan hal itu akan dicapai. Kemudian ada lagi bagaimana pencapaiannya akan diukur. Kemudian tujuan-tujuan semacam itu dapat digunakan untuk memantau efektivitas dari setiap aktivitas ataupun kemajuan kolektif dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan. Artinya di sini ketika kita ngomong terukur, berarti ada 3 pertanyaan yang jelas. Ya, apa yang ingin dicapai, kapan itu akan dicapai, dan bagaimana pencapaiannya. Ya, dan bagaimana pencapaiannya. Berarti ini ada berapa ukurannya, berapa volumenya di sini. Oke, itu adalah makna yang terukur. Kemudian yang kedua adalah prioritas. Artinya di sini prioritas itu ditetapkan secara melalui cara dengan melakukan peningkatan sederhana. Dapat didasarkan kepada diskusi, negosiasi selama proses perencanaan, akan tetapi hal ini tidak lantas mengkomunikasikan perbedaan real dalam tingkatan kepentingan dari setiap tujuan, sehingga istilah-istilah seperti umpama, top, dan sekunder mungkin digunakan untuk mengidentifikasi prioritas. Oke, makna prioritas di sini yang jelas bahwa apa yang akan diprioritaskan.
Dan ketika kita ngomong apa yang akan diprioritaskan atau bagaimana melalui cara apa, maka kita harus bisa diskusikan bersama atau negosiasikan selama proses perencanaan itu berlangsung. Sehingga di sini lantas bisa ada yang istilahnya nanti akan muncul, oh ini yang utama adalah ini yang paling top adalah ini yang sekunder, yang digunakan dalam mengidentifikasi prioritas tersebut. Sehingga mana yang didahulukan, mana yang mungkin menengah, mana yang paling akhir, itu adalah bagian daripada tujuan yang efektif. Prioritas adalah dimensi penting dalam nilai implementasi dalam jangka pendek. Oke, kemudian yang ketiga, memecahkan. Artinya ini tujuan jangka panjang menjadi tujuan jangka pendek. Artinya bahwa dikatakan jangka pendek itu efektif apabila efek pemecahan memberikan manfaat tambahan dalam menyediakan suatu referensi yang jelas untuk komunikasi dan negosiasi yang mungkin penting untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan tujuan dan kegiatan dalam operasi. Oke, kelihatannya ini strategi versus taktik. Nah, ini di dalam materi kita ada strategi. Apa sih strategi itu? Strategi adalah ide, konsep, rencana tentang sesuatu yang terbaik untuk mencapai tujuan. Kemudian kalau taktik adalah pilihan aktivitas. Ya, pilihan aktivitas dalam implementasi untuk melaksanakan strategi dengan memanfaatkan strategi dengan sumber daya yang ada menurut petunjuk strategi. Kemudian keputusan awal, strategi adalah keputusan awal tentang target yang harus diciptakan sebelum kegiatan dimulai. Kalau taktik, terjemahan strategi dalam rencana aktivitas yang mencapai tujuan setelah kegiatan. Kemudian berikutnya berkepentingan, strategi itu berkepentingan akan hasil. Kalau taktik memilih alternatif cara terefisien yang konsisten dengan strategi. Kalau strategi sasarannya luas, kalau taktik sasarannya terbatas. Strategi melakukan yang benar, ya melakukan yang benar. Kalau taktik melakukan dengan benar. Nah ini. Oke, taktik fungsional yang menerapkan strategi bisnis adalah taktik keterangan terurai dengan cara aktivitas yang akan digunakan perusahaan dalam mencapai sasarannya. Jangka pendek, keuntungan kompetitif. Taktik fungsional, aktivitas kunci, rutin harus dijalankan. Di tiap bidang, ya, mulai pemasaran, keuangan, produksi, riset dan development, HRD, dan lain sebagainya. Dalam batas tertentu, taktik fungsional menerapkan pemikiran strategis, ya, dan strategis besar. Jadi tindakan dirancang untuk menyelesaikan sasaran-sasaran dalam jangka pendek. Kemudian formulasi strategi, ini ada perencanaan SDM, kemudian ada strategi, yang jelas kalau strategi SDM bisa kita lihat perencanaan SDM, ada rekrutmen, ada pemutusan, ada pelatihan dan pengembangan karir, kemudian ada kompensasi dan tunjangan. Itu kalau strategi SDM. Kemudian strategi riset dan development, ada strategi ofensif, ada defensif, kemudian produk, proses, kemudian ada desain produk, ada jumlah, pelaksanaan, waktu, lingkungan. Kemudian kalau strategi pemasaran ada strategi segmen pasar, strategi menentukan pasar sasaran, strategi posisi pasar. Kemudian kalau strategi produksi operasi ada TQM, Total Quality Control, Total Quality Management, kemudian ada sistem persediaan just in time, ada sekutu masuk, ada sistem fabrikasi, ada kecepatan dalam produksi. Oke. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada taktik signal, ya, taktik signal dalam produksi contohnya ada semacam ini. Ya, ada MPO yang paling mudah dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan manufaktur, tetapi fungsi ini berlaku pada jenis-jenis bisnis lainnya, misalnya perusahaan jasa maupun retail.
Kemudian ada taktik MPO, harus mengerahkan keputusan mengenai satu, sifat dasar dari sistem POM perusahaan, cari keseimbangan optimal antara input, investasi, dan output. Kemudian yang kedua, lokasi, desain, fasilitas, perencanaan proses dalam jangka pendek. Kemudian ada taktik fasilitas, libatkan putusan mengenai lokasi pabrik dan lain sebagainya. Kemudian kalau di taktik pemasaran ada branding, ada diferensiasi, ada marketing mix, ada penjualan. Oke, kemudian ada lagi taktik usaha dalam keuangan, di taktik akuntansi menekankan pada pengidentifikasian secara akurat dan atau suatu dasar yang dapat digunakan untuk menentukan nilai relatif dari aktivitas-aktivitas yang berada dari seluruh bagian perusahaan dapat dikontribusikan atas keberhasilan perusahaan. Kemudian ada lagi taktik akuntansi melakukan penyediaan akuntansi berbasis nilai dari biaya atas penciptaan dan penyediaan produk maupun jasa bisnis. Oke, kemudian ada lagi fungsional RD, yaitu dengan meningkatkan perubahan teknologi yang semakin tinggi, banyak industri kompetitif, riset dan development telah memainkan peran strategis di sini. Nah, ini perlu taktik ada di situ. Kemudian rencana pemasaran strategis, ada strategi ofensif, ada strategi defensif. Biasanya kalau strategi ofensif itu mengarah pada pertumbuhan penjualan, ada perbaikan posisi saham, ada keuntungan dalam jangka panjang. Kemudian kalau strategi defensif, keuntungan jangka panjang, melindungi posisi saham, dan kontribusi terhadap kinerja dalam jangka panjang. Oke, Ian, monggo. Ya, Pak. Semisal mengenai tujuan jangka pendek, Ya. semisal perusahaan itu mempunyai tujuan jangka pendek itu molor atau gagal itu, Pak, apa yang dilakukan sebagai manajer, Pak? Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih sekali Mas Muhammad Rian HR. Saya nggak tahu itu panjangan HR itu siapa. Yang jelas pertanyaan cukup baik. Ya, yang pertanyaan cukup baik. Tadi bagaimana apabila tujuan dalam jangka pendek itu gagal ketika dilaksanakan? Ya, yang jelas tadi perlu kita pahami bersama ya Mas ya, di dalam tujuan jangka pendek, yaitu hal-hal yang perlu kita pahami dulu, yaitu bisa mengidentifikasi tujuan dalam jangka pendek. Satu, bisa menginisiasi taktik-taktik fungsi yang spesifik. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa ketika kita melaksanakan taktik fungsional, kemudian ada salah satu yang mungkin gagal atau mungkin belum tercapai. Nah, di dalam proses taktik dalam tujuan jangka pendek tadi, yang jelas yang harus dipahami adalah di sini, melakukan outsourcing atas fungsi-fungsi yang tidak penting. Jadi selama proses tujuan jangka pendek, ketika kita menemukan ini, maksudnya menemukan fungsi-fungsi atau mungkin divisi atau mungkin bagian dari divisi itu kelihatannya tidak jalan atau tidak penting, sebaiknya kita harus outsourcing biar tidak nanti mengganggu dari proses tujuan jangka pendek tadi. Ya, makanya di sini harus kita pahami bagaimana kita bisa mengimplementasikan strategi dalam jangka pendek. Satu, tujuan jangka pendek, menginisiasi taktik-taktik. Taktik itu silakan dalam jangka pendek, paling jangka pendek sekali tadi. Ya, umpama ganti, langsung kita bisa ganti dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita pahami dari awal. Ketika jangka pendek itu kok merasa hampir gagal atau mungkin kita menemui dalam prosesnya ada masalah, secepatnya kita harus bisa mengganti. Makanya kadang taktik itu bisa gunakan ada taktik A, taktik rencana B, rencana C, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mungkin taktik A mengalami ada sesuatu yang tidak jalan, langsung bisa kita rubah dalam taktik B, dan lain sebagainya. Itu ya, Mas siapa tadi? Mas Rian. Ada yang Iya, lain Pak. untuk bertanya? Ada yang lain? Monggo. Kalau tidak ada, berarti harus saya
saya review ulang bahwa intinya perkuliahan pada hari ini kita ingin mengetahui bahwa bagaimana implementasi strategi dalam jangka pendek. Baik itu sifatnya fungsional, level fungsional, dan level taktik. Artinya kita harus pahami bahwa dalam kegiatan strategi itu banyak aktivitas-aktivitas yang di situ intinya adalah sebuah tindakan untuk melaksanakan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Dan di situ banyak bisa melakukan banyak hal tentang taktik, bisa menggunakan dalam jangka pendek. Nanti kita akan mengenal beberapa taktik, ya. Taktik itu bisa taktik fungsional, yang di situ ada taktik fungsional dari riset dan development, ada taktik fungsional tentang pemasaran, ada taktik fungsional tentang keuangan, ada taktik fungsional tentang operasi. Selain itu kita juga mengenal taktik fungsional HRD, ya, fungsional HRD. Dan ini dalam batas tertentu taktik fungsional itu menerjemahkan pemikiran atau strategi besar, ya, menjadi tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan sasaran-sasaran dalam jangka pendek. Ya, banyak hal yang harus kita pahami. Kelihatannya untuk kuliah hari ini bisa kita akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar perkuliahan ini nanti bisa menjadi kita tambah ilmu dan tambah berkah. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing. Silakan. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.